Halo, selamat pagi sahabat Rumah Sakit Dr. Un Kandang Sapi Solo. Berjumpa lagi dengan saya, Bernadette Lestiobudi Novi Hartanti, psikolog klinis Rumah Sakit Dr. Un Kandang Sapi Solo. Kali ini kita akan membahas tentang kesehatan mental di dunia kerja dan juga hipnoterapi. Kesehatan mental sangat penting mempengaruhi kinerja seorang pekerja karena kesehatan mental itu akan berkaitan dengan performance dan juga produktivitas pekerja di tempat kerjanya. Kemudian akan juga mempengaruhi hubungan antar pekerja. Selain itu juga bisa mempengaruhi kemampuan fisik dari pekerja itu sendiri. Kalau misalnya kesehatan mentalnya buruk, kemungkinan fisiknya juga akan lemah dan pasti akan mudah sakit-sakitan. Dalam melakukan sebuah pekerjaan atau suatu pekerjaan, pasti seseorang akan melakukan sesuatu hal yang sama secara berulang-ulang dan berkali-kali. Dan pastinya akan menimbulkan suatu kebosanan. Selain itu, target yang semakin lama semakin tinggi tergantung dari jabatan dari pekerja tersebut juga pasti akan membuat seseorang bisa menjadi tertekan. Oleh karena itu, yang pertama perlu dilakukan adalah menyadari limit atau batas diri sendiri. Kemudian juga melakukan jeda atau istirahat. Jeda ataupun istirahat yang dilakukan oleh seseorang atau pekerja itu bukan berarti berhenti, namun membuat diri kita untuk bertumbuh lebih kuat. Jika dilihat dari tujuan dari bekerja, yaitu adalah memenuhi kebutuhan hidup seseorang, maka pekerjaan tidak bisa dikatakan hanya memberikan dampak buruk bagi seseorang. Namun, jika pekerjaan tersebut melampaui batas diri seseorang, itu bisa berdampak buruk. Seperti contohnya, ketika seorang pekerja tidak menggunakan jam istirahatnya dengan baik, jadi misalnya harusnya makan siang, namun tidak digunakan. Kemudian juga kurang tidur, jadi membawa pekerjaan di kantor kemudian dikerjakan di rumah dan mengurangi jam tidurnya. Otomatis hal tersebut bisa menimbulkan dampak buruk bagi seseorang. Apabila pekerjaan sudah dirasa mengganggu kualitas hidup sahabat, maka sahabat bisa berkonsultasi dengan psikolog klinis dan nanti salah satu caranya atau metodenya adalah menggunakan hipnoterapi. Hipnoterapi adalah terapi yang menggunakan teknik hipnosis, yaitu terapi yang digunakan untuk memperkecil peran critical area seseorang. Dengan memperkecil critical area pada seseorang, maka informasi akan lebih mudah memasuki alam bawah sadar, kemudian dapat mengubah value atau nilai seseorang yang kemudian akan dibawa ke alam kesadaran menjadi sebuah tindakan baru yang lebih ekologis. Pasien yang diberikan teknik hipnoterapi adalah pasien yang mengalami fobia, trauma, kemudian bermasalah berkaitan dengan empowerment ataupun kurangnya kepercayaan diri atau kesulitan dalam mengambil keputusan. Selain itu juga pasien yang memiliki kesulitan dalam mengatur berat badan. Hipnoterapi adalah teknik terapi tambahan yang diberikan di samping terapi psikologis ataupun terapi medis yang dilakukan, sehingga tujuan utama dapat tercapai dengan baik. Hipnoterapi digunakan untuk memasukkan informasi baru yang kemudian tujuannya adalah mencapai tindakan baru yang ekologis bagi pasien, atau dengan kata lain tidak berdampak buruk bagi pasien. Manfaat dari tindakan hipnoterapi yang pertama adalah membuat pasien menjadi rileks karena dalam teknik itu pasien dibuat untuk lebih tenang. Yang kedua adalah meningkatkan fokus, yaitu semakin mampu untuk menghadapi satu masalah. Yang ketiga, meningkatkan kesadaran penuh, yaitu semakin sadar untuk menjalani aktivitas selanjutnya.
Hipnoterapi dilakukan dengan melakukan asesmen di awal, yaitu dengan melakukan raport atau pendekatan dari terapis kepada pasien, kemudian dilakukan wawancara, kemudian juga menyamakan persepsi berkaitan dengan teknik hipnoterapi. Selanjutnya adanya kontrak secara lisan ataupun tulisan berkaitan dengan proses hipnoterapi ini, dan kemudian setelah menyetujui kontrak baru dilakukan proses hipnoterapi. Hipnoterapi dapat menimbulkan efek samping seperti pusing, kemudian mengantuk karena tubuh terlalu rileks, kemudian yang ketiga adalah mual atau muntah, tapi itu jarang terjadi. Badan lemas, emosi yang lebih meledak, hal ini disebabkan karena tubuh melepaskan ketegangan. Hipnoterapi bisa menimbulkan resiko bagi pasien jika dilakukan bukan oleh profesional dan bukan oleh tenaga yang terlatih, karena salah mensugesti akan bisa membuat gejala semakin parah. Hipnoterapi bisa menyembuhkan keluhan pasien secara permanen bila sugesti yang diberikan benar-benar memasuki alam bawah sadar. Selain itu, teknik hipnoterapi tidak hanya dilakukan dalam satu sesi. Apabila sahabat memiliki masalah berkaitan dengan fobia, trauma, kecemasan, empowerment, dan juga weight adjustment, sahabat bisa berkonsultasi di Rumah Sakit Dr. Un Kandang Sapi Solo. Terima kasih.